Pak, jadi maksud kami bertiga, saya Bu Santi dengan Bu Sri Hoirunisa menghadap Bapak itu ingin mengetahui bagaimana Bapak di dalam pengambilan keputusan terkait dengan dilema etika maupun rujukan moral. Nah, dalam hal ini mungkin ini Pak bisa kita mulai dengan contoh kasus yang pernah Bapak hadapi selama ini. Oke, terima kasih ibu-ibu bertiga itu. Jadi pada prinsipnya Pak Bu ya, Ibu ya, bahwa untuk kasus yang dihadapi di sekolah ini secara umum dan sering terjadi adalah mengenai siswa yang memiliki kemampuan lebih dalam berolahraga, contoh dalam bola. Punya prestasi gitu Pak. Punya prestasi, terutama dalam bola. Nah, di mana untuk siswa-siswa tersebut memang sudah banyak mengukir prestasi untuk sekolah ini, salah satunya. Tetapi ada hal yang terjadi pada siswa-siswa tersebut, yaitu dari tingkah laku, kerajinan, disiplin, sopan santun dan lain sebagainya ada sedikit kekurangan. Nah, dalam hal ini otomatis sekolah, dalam hal ini adalah kepala sekolah, harus mengambil suatu kebijakan di mana kedua hal tersebut sama-sama benar. Pada prinsipnya adalah satu hal, mereka sudah membawa nama baik sekolah, tapi di hal lain mereka mengalami ya sedikit pelanggaran sekolah terjadi dari segi kedisiplinan. Cuma masalahnya kalau misalkan mereka kita tindak, maka otomatis akan mempengaruhi prestasi di olahraga mereka. Nah, hal ini merupakan salah satu yang cukup berat bagi sekolah dalam memutuskannya, terutama kepala sekolah. Ya, pada intinya tetap kebijakan tersebut tetap di kepala sekolah, tetapi harus melalui suatu proses yang proses melalui ya musyawarah sekolah, terutama yang dapat menyelesaikan masalah tersebut, terutama pendapat dari masyarakat sekolah yang dapat kita mintai pendapatnya masing-masing, termasuk guru dan lain sebagainya. Itu mungkin sementara. Jadi Pak, bagaimana Bapak dapat ini Pak mengidentifikasi terhadap kasus-kasus yang nanti merupakan ini dilema etika atau rujukan moral? Ini dalam membedakan kedua kasus tersebut, kedua masalah tersebut memang agak sulit, Bu ya. Perlu didalami dulu apa masalahnya dan apa penyebabnya sehingga masalah tersebut terjadi. Ya jelas kalau misalkan kita berbicara masalah dilema etika itu ya berbenturan dua kebijakan yang sama-sama benar kan, seperti itu. Pada prinsip ada seperti itu, dan di dalam pengambil keputusan nanti ya kita tidak boleh salah dan harus hati-hati sekali, sangat hati-hati sekali, karena itu akan kemungkinan akan melibatkan masyarakat luar. Sebab kalau hal benar disalahkan itu akan jadi masalah. Nah, kemudian untuk bujukan moral dalam kasus di sekolah ini tidak sampai ke sana. Karena kebetulan kalau kita lihat dari kasus yang tadi saya ceritakan pertama tentang anak-anak yang bermain bola dengan agak kurang disiplin di sekolah, itu tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Jadi tidak bisa kita masukkan ke dalam bujukan moral. Jadi intinya yang masalah dari sekolah kita ini yang terjadi itu termasuk ke dalam dilema etika sementara itu. Oke, kemudian bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus yang tadi Pak, di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau yang sama-sama mengandung nilai kebajikan. Jadi kaitannya dengan dilema etika. Nah, seperti yang sudah saya katakan di awal tadi, bahwa untuk menyelesaikan masalah tersebut memang tidak bisa hanya cukup kepala sekolah saja menyelesaikan. Itu harus diselesaikan dan harus kita musyawarahkan dengan masyarakat sekolah yang ada. Terutama pertama yang harus dilibatkan adalah wakil kepala sekolah, itu harus tahu. Kemudian yang kedua guru BPBK, wali kelas, guru dan di sekolah itu sendiri. Pada intinya adalah perlu musyawarah, baik itu musyawarah ditanya kepada orang-orang tertentu ataupun musyawarah rapat dinas secara besar untuk menentukan kenaikan misalkan. Dan itu harus ada pendapat dari kawan-kawan sekalian untuk menentukan itu.
Sebab kalau misalkan kepala sekolah yang menentukannya, tetap akan ada masalah nanti belakang, Ya. termasuk dengan masyarakat sekolah itu sendiri. Itulah Jadi dimusyawarahkan terlebih Iya. dahulu ya Pak ya. intinya musyawarah. Mengambil keputusan Pak ya. Langkah-langkah apa yang sudah biasa Bapak lakukan? Yang pertama kita lihat dulu kasusnya, kita analisis dulu, kita lihat dulu apa masalahnya, kemudian kita cari informasi baik dari siswa yang bersangkutan maupun dari masyarakat kalau perlu. Nah setelah itu baru kita musyawarahkan dengan seluruh masyarakat tadi yang ada, masyarakat sekolah yang ada, yang terlibat di sekolah itu sendiri. Itu mungkin Bu. Ya, Pak. Untuk halnya Pak, hal-hal apa saja Pak yang Bapak anggap efektif di dalam pengambilan keputusan terkait masalah yang terkait dengan dilema etika? Hal-hal yang dianggap efektif itulah tadi musyawarah. Yang musyawarah tadi. Iya, pada intinya adalah musyawarah itu. Di dalam musyawarah tersebut, di dalam rapat tersebut, baik tadi musyawarah antar mungkin saya dengan wakil kepala sekolah, kita ngobrol secara tidak resmi lah ya, ataupun dengan ngobrol dengan wali kelasnya dan sebagainya, atau kita rapat secara dinas. Itulah tadi kalau misalkan dalam mengambil kebijakan mengizinkan siswa tersebut main bola misalkan, berarti kita diskusi dengan waka, dengan guru olahraga. Tapi kalau misalkan tadi keputusannya adalah untuk kenaikan kelas dan sebagainya, otomatis kita rapat dinas secara menyeluruh. Itu mungkin. Iya. Kemudian Pak, hal-hal apa saja yang selama ini jadi tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang pernah Bapak alami? Ini jelas terjadi, terutama di dalam diskusi dan dalam musyawarah. Masing-masing kita kan punya pendapat. Nah, masing-masing guru, masing-masing wali kelas, dan apalagi kalau misalkan kita sudah mendatangkan masyarakat sebagai istilahnya yang mengajaki anak tersebut untuk sepak bola lah misalkan, berarti kan mereka punya pendapat lain. Nah dalam hal ini kita mengambil jalan tengah, kebijakan itu kita ambil, sebab kalau misalkan kita mengambil salah satu dari yang ada dari pendapat mereka, tentu akan terjadi clash lah ya, akan terjadi masalah. Kita ambil jalan tengahnya, gimana bagusnya dan bagaimana cara kita menjelaskan, baik itu ke orang yang mengundang, yang dari luar, yang datang sebagai orang tua atau pengundang siswa, atau pada guru-guru kita. Intinya adalah itu merupakan satu keputusan sekolah, bukan kebijakan hanya kepala sekolah saja. Walaupun ujungnya tetap tanggung jawab kepala sekolah yang ada di sekolah itu sendiri. Itu mungkin. Ya, Pak. Kemudian Pak ya, dalam sebuah penyelesaian dilema etika, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu atau diselesaikan di tempat? Dan jika Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu, bagaimana langkah yang Bapak lakukan? Jadwal mungkin tidak terjadwal ya. Sebab kejadian-kejadian ini terjadi tanpa dapat kita sadari, bukan artinya kita tidak sadar, tapi tanpa kita ketahui. Tahu-tahu datang siswa membawa undangan, Pak mau main bola, kan gitu ya. Nah jadi kebijakan itu kita ambil dan kita bicarakan dengan kawan-kawan hari itu juga gitu. Karena biasanya mereka minta waktu main jam 2 siang, sementara mereka masih di sekolah. Nah satu hal mereka masih dalam masa belajar, dalam waktu belajar, satu hal mereka diperlukan di luar untuk bermain bola. Jadi saat itulah kami di sekolah melakukan diskusi kecil lah istilahnya. Nah tapi kalau misalkan masalahnya lain seperti tadi kenaikan kelas dan sebagainya, itu terjadwal per semester yang kita lakukan. Itulah mungkin untuk Berarti langsung menyelesaikan di tempat Pak ya? iya, menyelesaikan di tempat untuk kasus-kasus tertentu lah. Kalau ini Pak, seseorang atau mungkin faktor-faktor yang membantu atau mempermudah dalam pengambilan keputusan terkait dengan dilema etika tadi? Banyak, terutama guru. Sebab mungkin guru-guru ini yang lebih tahu dengan siswa-siswa yang bersangkutan, ya, terutama yang mendapat tugas tambahan sebagai wali kelas. Mereka kenal dengan siswa, dengan guru olahraganya, dan juga waka yang jelas dalam pengambilan kebijakan, terutama untuk guru secara umum itu memang mempengaruhi kebijakan tersebut. Itu yang diambil. Ya. Iya, Pak. Baik Pak, mungkin ingin jadi pertanyaan terakhir dari semua yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang Bapak petik dari pengalaman Bapak ketika mengambil keputusan ketika ada kasus dilema etika Pak?
Pelajaran pentingnya yaitu kita mengambil keputusan dengan menggunakan dasar musyawarah. Itu intinya. Sebetulnya apapun masalahnya, bukan hanya masalah tentang dilema etika dan hanya itu saja, tetapi untuk masalah lain pun tetap kita harus mengedepankan musyawarah, mengedepankan diskusi agar di lain hari tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kalau sudah musyawarah mencapai mufakat, maka otomatis seluruh warga sekolah harus mengikuti keputusan di rapat itu sendiri. Saya rasa itu mungkin akan lebih mudah diterima oleh masyarakat sekolah dari hasil musyawarah tersebut. Kurang lebih menjelaskan. Terima kasih banyak Pak, terima kasih sudah sampai ke penghujung bahwa kami bertiga sudah dapat belajar bagaimana cara-cara pengambilan keputusan terkait dengan dilema etika atau pijukan moral. Mohon maaf Pak sudah mengganggu waktunya, kami belajar dengan Bapak untuk ini ya Pak ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini Pak Sabari selaku Kepala SMP Muhammadiyah Simpang 4 bahwa kedatangan saya Sulastri dari SMA Negeri 1 Teluk Kramat dengan Bapak Tomo dari SMA Negeri 2 Teluk Kramat itu bermaksud mengetahui penanganan kasus-kasus yang terjadi di sekolah Bapak. Bapak, menurut begini Pak, untuk di SMP Muhammadiyah Simpang 4 kasus apa ya Pak yang terjadi di sekolah ini? Iya baik, terima kasih Bu. Jadi kasus yang paling sering terjadi, yang paling mencolok adalah kasus pelanggaran aturan dan tertib sekolah yang dilakukan oleh siswa. Itulah kasus-kasus yang sering kita temui di sekolah SMP Muhammadiyah. Terus bagaimana Pak cara Bapak di dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang terjadi di sekolah ini terkait dengan yang merupakan ini Pak dilema etika atau yang pijukan moral? Iya, berdasarkan kasus tersebut terjadi dilema etika yang ditandai dengan adanya pilihan benar sama benar. Dan kasus ini juga tidak ada bujukan moral karena tidak adanya pelanggaran hukum yang terjadi. Maka dari itu untuk mengidentifikasi antara dilema etika atau bujukan moral dilihat dari tipe kasus dan pilihan yang muncul tersebut. Lalu saya lanjutkan ya Pak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Iya, kita punya beberapa wakil kepala sekolah, ada kesiswaan, ada wakil kurikulum, kemudian wakil-wakil yang lain. Biasanya kepala sekolah itu melakukan bersama-sama dengan wakil kepala sekolah, sehingga dengan adanya kerjasama dengan wakil kepala sekolah ada pertimbangan dalam merupakan dalam suatu permasalahan. Kalau ini nih Pak, kalau langkah-langkah atau proses yang biasa diambil seperti apa Pak? Biasa kita berbicara dengan wakil kepala sekolah, kemudian baru kita teruskan ke dewan guru, terutama dewan guru itu yang berkaitan dengan wali kelas, biasanya seperti itu, kemudian disebut dewan guru. Terus Pak, selain langkah-langkah atau prosedur, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus tersebut? Iya, tentunya harus ada komunikasi antara kepala sekolah, kemudian wakil kepala sekolah dan seluruh dewan guru. Kalau yang ini Pak, yang apa ya Pak ya, yang merupakan tantangannya Pak di dalam pengambilan keputusan yang sifatnya itu kasus-kasus yang dilema etika? Biasanya kurangnya kesadaran siswa
termasuklah di antara orang tua murid pentingnya pendidikan bagi mereka. Terus Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau dikatakan jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Terus apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bisa juga bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Terima kasih. Kita tidak punya jadwal khusus dalam penyelesaian kasus tersebut. Karena biasanya kalau ada pelanggaran kita langsung melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, termasuklah di antaranya yang tadi sudah disebutkan. Adakah Pak seseorang gitu atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah gitu atau membantu Bapak di dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika Pak? Iya, tentu wakil kepala sekolah dan dewan guru itu sangat membantu dalam saya untuk mengambil keputusan dilema etika tersebut. Terus Pak, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika? Tentu kita melihat memperhatikan budaya yang positif di lingkungan sekolah untuk mengambil suatu keputusan. Jadi kita melihat budaya positif yang ada di sekolah sehingga baru kita melakukan pengambilan keputusan bagaimana untuk melakukan tindakan-tindakan yang baik terhadap etika tersebut. Terima kasih banyak Pak ya. Iya, makasih. Kami penyelesaian untuk tugas kami sudah selesai. Kami berdua mengucapkan terima kasih atas bantuan Bapak yang sudah berkenan meluangkan waktu untuk berkenan kami wawancarai, mengambil data dari sekolah Bapak. Ada kurang lebihnya, kami berdua mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.